Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas syahadat. Perlu diketahui, syahadat itu atau penyaksian itu ada 3 tingkatan. Subhanallah. Penyaksian yang pertama atau tingkatan pertama yaitu hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma sekedar mengucapkan tapi tidak menyaksikan apa-apa. Los. Kemudian penyaksian yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyaksikan sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya, bahwa Allah itulah yang berkata-kata, Allah itulah yang melihat, Allah itulah yang berbuat dan lain sebagainya. Ini penyaksian termasuk lumayan daripada yang pertama tadi. Penyaksian ini ibarat penonton, dia betul-betul menyaksikan pemain bola. Subhanallah. Penyaksian yang ketiga, dia tidak sekedar menyaksikan, tapi dia mengalami. Contoh begini, dia mengambil sesuatu, mengalami, dan menyaksikan dirinya sendiri. Begitu loh. Contoh lain, dia betul-betul mengalami dirinya makan dan menyaksikan. Tetapi ini tidak masuk dalam penyaksian. Tidak boleh lagi menyaksikan di sini.
tapi mengalami. Inilah puncak yang tertinggi. Mengalami. Inilah dikatakan tiada huruf, tiada suara. Tidak bisa diungkapkan apa-apa. Tidak bisa dilihat, tapi dialami. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kalau kita tidak tahu, tidak menyatu? Jadi saudara-saudara, jangan cuma menyaksikan, harus juga jadi pemain. Seperti pemain bola, dia bermain, menyaksikan dirinya sendiri bermain. Kalau kita hanya jadi penonton, berarti kita masih berjarak. Kita harus mengalami supaya tahu rasanya. Kalau kita hanya melihat gula, tidak tahu apa itu gula manis, apa tidak. Ya pasti kalau orang sudah pernah mengalami, ya pasti tahu manis. Kalau orang belum pernah, maka dari itu mari kita, bagaimana kita betul-betul mengenal Allah, bisa mengalami. Karena sebenarnya tujuan ma'rifat itu harus mencapai mengalami itu sendiri. Mengenal, setelah mengenal fana, setelah fana lalu dibangkitkan dalam keadaan suci, mengalami Tuhan itu sendiri. Kalau kamu sudah sampai pada tingkatan mengalami Tuhan, subhanallah, tidak ada yang bisa kita ungkapkan. Seperti contoh saya gambarkan, pohon kayu berdiri di situ. Dia mengalami sebagai kayu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan kepada siapapun tentang apa yang dialami. Saya Samsudin, saya mengalami betul, merasakan betul sebagai Samsudin. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan. Apa yang saya alami sebagai Samsudin. Subhanallah. Kita jangan lagi berputar-putar. Kita masuk kepada intinya. Bagaimana kita agar supaya bisa mengalami Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau saudara sudah menemukan ini, benang merahnya, disitulah saudara betul-betul menemukan diri saudara tidak ada fana total. Jadi kita jangan cuma mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajari aku jalan pintas menuju Allah." Lalu kata Rasulullah, "Pejamkan matamu, ucapkan la ilaha illallah." Tapi bukan sekedar itu yang disampaikan beliau kepada Sayyidina Ali. Ada benang merahnya, titik terangnya ada. Ketika kita sudah memahami titik
titik akhir atau benang merah kalimat tauhid itu. Subhanallah. Disitulah saudara betul-betul tidak ada dan akan menyaksikan Allah setiap saat dimanapun saudara berada, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.